Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang pagi ini kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian syukur kepada Allah untuk kesempatan, untuk kehidupan yang masih kita rasakan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur pagi ini atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Pagi ini kembali kami merasakan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami saat ini menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga boleh mengerti dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama pagi ini akan membaca dari kitab Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3 yang demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, menghindari malapetaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, dalam situasi pandemi saat ini, kita melihat di tengah masyarakat ada semacam pro dan kontra. Ada sebagian orang yang tahu, mengerti, menyadari bahwa virus ini sungguh-sungguh ada dan berbahaya. Bahkan sebagian yang lain sungguh sangat merasakan akibatnya, baik mereka yang pernah terpapar ataupun mereka yang berduka cita karena harus kehilangan anggota keluarganya. Tidak sedikit juga ada keluarga yang bahkan semuanya harus berpulang kepada Tuhan. Tetapi kita juga mendengar dan melihat sebagian orang yang lain yang berpendapat bahwa virus ini tidak sungguh ada. Bahkan mereka menganggap ini hanya hoax, hanya sebuah kepentingan proyek, akal-akalan. Sehingga mereka kemudian bersikap acuh, bahkan menentang setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tidak jarang juga kita mendengar statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang bahkan melandaskan atau didasarkan pada ayat-ayat kitab suci. Tidak jarang juga dalam kalangan orang-orang Kristen muncul pernyataan-pernyataan seperti itu yang mengatakan virus ini tidak ada, atau dengan lantang mengucapkan bahwa asal percaya Tuhan pasti tidak akan kena virus ini. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu harus, itu wajib. Tetapi
Yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah kita dalam menjalani hidup sehari-hari harus menjadi orang-orang yang bijak. Dalam bacaan tadi dinyatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Orang yang bijak ketika melihat malapetaka di depannya, dia akan menghindar, bahkan bersembunyi. Mungkin oleh orang lain dia dikatakan penakut, pengecut, tidak percaya kuasa Tuhan. Kalau mestinya menjadi orang beriman, biarpun ada malapetaka di depan, maju terus, pantang mundur. Sebab kalau percaya penuh kepada kuasa Tuhan, tidak akan terkena malapetaka itu. Mungkin sebagian orang berkomentar seperti itu. Tetapi ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah memang demikian sikap orang beriman, orang yang sungguh percaya kepada Allah ketika berhadapan dengan malapetaka? Mari kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah dan iblis menyuruh untuk menjatuhkan dirinya dan mengutip ayat bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan, menopang, tidak akan terjatuh. Apa jawaban Tuhan Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dari hal ini kita juga diingatkan Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Mari di tengah pandemi ini kita sungguh menumbuhkan iman percaya kita, sikap berserah kita kepada Allah sebagai penguasa hidup kita. Dan kemudian dilengkapi juga dengan hikmat, sikap yang bijak yang tentu menimbang dengan baik. Ketika kita melihat, kita mendengar, kita tahu bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang hoaks atau mengada-ada, sungguh sangat ada, dan kita tahu banyak orang di sekeliling kita yang menjadi korban. Bahkan mereka yang akhirnya harus kehilangan nyawa. Itu malapetaka, semua ini malapetaka. Kita harus menghindari malapetaka ini. Janganlah kita menjadi seperti yang disebutkan dalam firman tadi. Orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang-orang yang nekat, orang-orang yang tidak menggunakan akal budi pikirannya yang sudah Tuhan anugerahkan. Jadi mari, di dalam iman kita kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, penguasa kehidupan kita belajar untuk menjadi bijak. Ketika kita memang melihat ada malapetaka di depan kita, ya jangan nekat. Jangan mencobai Tuhan dengan mengatakan, pasti aku tidak akan celaka. Sebab Tuhan ketika melihat manusia yang nekat, bahkan mencobai dia, bisa saja Tuhan membiarkan atau mengizinkan malapetaka itu menimpa manusia. Mari dalam situasi saat ini di tengah pandemi tetap berpegang pada keyakinan dan percaya kita akan kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan juga kita ikuti juga tindakan atau sikap hidup yang penuh dengan pertimbangan, hikmat, sehingga semua itu juga menghindarkan kita, membawa kita kepada keadaan dan kondisi hidup yang baik. Tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetapi mari kita perhatikan dan kita ikuti dengan penuh kedisiplinan setiap anjuran, setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah, oleh mereka yang diberi wewenang dan juga diberi hikmat untuk menata kehidupan kita demi kebaikan, keselamatan, dan kenyamanan kita bersama.
Tuhan memberkati. Amin.